Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in the second meeting, and we are still talking about passive voice. And we have four material about passive voice. And let's start the first. For the first is active and passive voice. Kemarin kita sudah membahas apa sih bedanya aktif sama kalimat pasif gitu ya. Karena untuk mempelajari kalimat pasif maka kita harus tahu dulu kalimat aktif. Oke, jadi bahwa kalimat itu bisa ditulis dalam bentuk aktif dan pasif gitu ya. And the difference about the focus of the sentence. Perbedaannya hanya masalah siapa yang melakukan atau siapa dan apa yang dikenai perlakuan. Jadi kalau aktif itu lebih fokus kepada siapa yang melakukan, tapi kalau pasif fokus pada siapa atau apa yang dikenai perlakuan. Intinya perbuatannya sama, ada aktivitas yang sama, tapi kalau active voice itu lebih kepada siapa yang melakukan, kalau pasif lebih kepada siapa yang dikenai perlakuan. Oke. Nah, contohnya, I gave her my ice cream. Di sini yang pertama adalah kalimat aktif, ya, karena ada aktivitas atau memberi. Aku memberinya es krimku. Sementara kalimat kedua adalah kalimat pasif karena di sini yang difokuskan adalah dia yang diberi es krim oleh saya. Kemudian untuk review ya. Jadi active voice itu subjek dari kalimat itu melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kalimat aktif itu si pelaku melakukan, bukan dikenai perlakuan. Contohnya di sini adalah John painted the house last week. John ini adalah subjek, kemudian painted verb atau kata kerjanya, kemudian the house sebagai objek yang dikenai perlakuan pengecatan. Oke, berikutnya. Active and passive voice example. Contoh dalam kalimat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalimat aktif dan pasif yang diberikan di sini dalam bentuk beberapa tenses. Nah, perbedaan tenses ini tergantung dari makna di mana kalimat itu dimaksudkan. Yang pertama ada kalimat aktif, her baby drinks milk every night before going to bed. Nah, di sini bayinya itu minum susu setiap malam sebelum tidur. Di sini drinks itu pakai S karena ini adalah suatu perbuatan atau keaktivitas yang dilakukan sehari-hari gitu ya, ada every night. Jadi bagaimana bentuk pasifnya? Pasifnya adalah karena tadi bayi meminum maka pasifnya susu diminum. Milk is drunk every night before the baby going to bed. Susu diminum setiap malam sebelum si bayi tidur. Ini bisa ditambahkan by the baby. Kemudian yang kalimat kedua, chefs use these machines to mix the ingredients. Kokinya menggunakan mesin-mesin ini untuk mencampur bahan-bahan. Nah, pasifnya adalah mesinnya digunakan oleh chef. These machines are used to mix the ingredients. Nah, jadi pasifnya adalah are used. Kata kerjanya masih sama use ya, karena memang aktivitasnya sama, hanya beda yang melakukan dan yang dikenai perlakuan. Kemudian, they renovated the restaurant in 2004. Mereka merenovasi restoran di tahun 2004. Pasifnya adalah restoran direnovasi di tahun 2004. The restaurant was renovated in 2004. Kemudian yang terakhir, the teacher has informed the students about the project. Guru sudah menginformasikan murid tentang proyek. Kalimat pasifnya, murid sudah diinformasikan tentang proyek. The students have been informed about the project. Nah, jadi untuk masalah maknanya sama,
hanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau aktif itu me, kalau pasif di. Karena di situ yang difokuskan adalah orang atau benda yang dikenai perlakuan. Jadi perbedaannya ada me dengan di. Aktif kalimat yang me, pasif kalimat yang di. Kemudian berikutnya, nah passive voice itu definisinya apa? Passive voice itu adalah kalau dalam kalimat pasif, subjek dari kalimat itu menerima suatu kegiatan atau tindakan. Jadi dalam kalimat pasif, tokoh utama yang ada di situ adalah subjek, bukan objek. Memang kalau di dalam kalimat aktif, saya memberi kamu, saya subjek, kamu objek, tapi ketika dibalik kamu diberi saya, maka kamu berubah menjadi subjek, karena dia subjek yang dikenai perlakuan. Ya, the subject receive the action. Kemudian contohnya, the house was painted last week. Rumah dicat minggu lalu. Nah, di sini subjeknya adalah rumah. Kemudian kegiatannya was painted, dicat minggu lalu. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikannya, bahwa objek dari kalimat aktif rumah tadi menjadi subjek di dalam kalimat pasif, gitu ya. Jadi dalam kalimat pasif itu tidak ada objek, yang ada subjek. Kalau dalam kalimat aktif ada subjek, ada objek. Tapi kalau dalam kalimat pasif yang ada hanya subjek. Kemudian berikutnya, nah bagaimana penggunaannya passive voice use? Passive voice is used when we do not know who did the action. Jadi pasif itu digunakan ketika kita itu tidak tahu siapa yang melakukan, gitu ya. The documents were stolen. Dokumennya dicuri. Nah, kita nggak tahu siapa, nggak ada by-nya di situ ya, dicuri. Jadi kalau kita mau menyatakan suatu keadaan, ada suatu tindakan yang telah dikenakan pada suatu orang atau satu benda, maka kita menggunakan pasif. Nah, kemudian jadi misalnya halaman disapu gitu. Nah, itu yang dipentingkan adalah halamannya disapu. Tidak tahu siapa yang nyapu. Kemudian the receiver of the action is more important. Penerima perlakuan itu lebih penting daripada siapa yang melakukan itu ya. Jadi misalnya, the pyramids were built nearly 5,000 years ago by the ancient Egyptians. Piramid itu dibangun hampir 5.000 tahun yang lalu oleh orang Mesir kuno. Nah, di sini menekankan piramidnya, bukan yang bangun begitu ya. Jadi tidak disebutkan siapa yang membangun. Nah, itulah gunanya kalimat pasif. Satu, untuk menjelaskan bahwa tidak adanya informasi siapa yang melakukan, maka yang difokuskan adalah benda atau orang yang dikenai perlakuan. Kemudian yang kedua, bahwa yang melakukan itu tidak penting gitu ya. Misalnya nenek itu ditolong ketika dia jatuh. Nah, di situ yang dipentingkan adalah neneknya yang ditolong. Masalah siapa yang melakukan itu tidak difokuskan. Kemudian berikutnya, nah bagaimana bentuknya itu sendiri? Nah, ternyata bahwa kita bisa tahu bahwa itu adalah pasif karena ada be dan verb 3 atau past participle. Kita sudah belajar past participle di perfect kemarin ya, verb 3 gitu ya. Ada go, when, gone. Nah, gone itu adalah past participle. Jadi, ketika kita membaca kalimat dalam bahasa Inggris ada be, kemudian diikuti verb 3, maka itu pasti kalimat pasif. Dan kita harus memaknainya dengan kalimat atau kata kerja di, gitu ya. Nah, be itu sendiri bisa is, am, are, was, were, atau been, tergantung dari kalimat aktifnya itu menggunakan apa, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat kalimat aktif menjadi pasif itu adalah make the object of the active sentence into the subject. Jadi objek yang di dalam kalimat aktif itu ditaruh sebagai subjek. Jadi di depan gitu ya. Aku membelikan dia, maka subjeknya dalam kalimat pasif dia, karena dia dalam kalimat aktifnya
adalah objek. Kemudian use the verb to be. Kemudian menggunakan be, harus ada to be, harus ada is, am, are, atau was, were, atau been. Harus ada itu untuk menyatakan dinya tadi. Dengan same tense, ini adalah dengan tenses yang sama. Nah, nanti kita akan melajari perbedaan-perbedaan tenses yang digunakan dalam pasif. Yang ketiga adalah use the past participle. Nah, ini wajib. Past participle ini adalah kata kerja yang beraksi di situ. Kata kerja atau tindakan yang dikenakan perlakuan kepada subjeknya. Dan ini dalam bentuk ketiga. Jadi, past participle itu hanya digunakan dalam pasif dan perfect. Kalau di perfect itu artinya me dengan kata telahnya have. Nah, di pasif itu artinya di dengan bantuan to be. Oke. Berikutnya adalah, nah ini yang terakhir contohnya gitu ya. Nah, active and passive voice transformation ini maksudnya bagaimana sih perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif gitu ya. Ada contohnya di sini. Nah, ini ada perbedaan tenses 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah kita pelajari, ada 7. Nah, pasif itu akan mengikuti tensesnya. Artinya bahwa pasif digunakan dalam semua bentuk kalimat sesuai dengan maknanya di mana kalimat itu digunakan pada waktunya gitu ya. Misal dalam kejadian sehari-hari. Ketika menyatakan kejadian sehari-hari, once a week Tom cleans the house. Seminggu sekali Tom membersihkan rumah. Maka pasifnya adalah rumah dibersihkan Tom sekali seminggu. Once a week the house is cleaned by Tom. Nah, di sini clean-nya tetap tapi berubah menjadi verb 3. Lalu kenapa ada is? Karena harus ada to be. Kenapa to be-nya is? Karena ini simple present. To be dalam simple present hanya ada 3, is, am, are. Karena ini the house, maka yang dipakai adalah is. Kemudian present continuous. Kejadian yang masih berlangsung ketika ini diucapkan. Right now, Sarah is writing the letter. Saat ini, Sarah sedang menulis surat. Maka pasifnya, saat ini surat sedang ditulis Sarah, belum selesai. Right now, the letter is being written by Sarah. Oke. To be-nya is, written. To be-nya being, kemudian tulisnya written. Nah, ini kenapa jadi being? Iya, karena sedang, gitu ya. Lalu kenapa masih ada is? Iya, karena di dalam kalimat aslinya juga ada is. Sarah is writing. Karena untuk membentuk kalimat pasif harus ada be plus verb 3. Be-nya itu karena di situ sedang, maka menjadi being. Ya, ini hampir sama dengan present continuous, perfect continuous yang kemarin. Kemudian berikutnya simple past. Ini kejadian yang sudah berlalu. Sam repaired the car. Sam memperbaiki mobilnya kemarin. Maka pasifnya mobil diperbaiki Sam kemarin. The car was repaired. Nah, kenapa pakainya to be-nya was? Karena lampau. Lampau itu to be-nya was sama were. Kemudian past continuous, kejadian yang sedang berlangsung saat kejadian lain terjadi di masa lalu. Jadi misalnya kemarin saya sedang makan, telepon berbunyi. Nah, semacam itu. Kejadian yang sedang berlangsung pada saat kejadian yang lain terjadi. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. Penjualnya sedang membantu pelanggan ketika pencurinya masuk ke dalam toko. Maka pasifnya adalah pelanggan sedang dibantu penjual ketika pencuri masuk di toko. The customer was being helped. Ya, betul ya. Was-nya tetap, helping-nya, kemudian be-nya menjadi verb ing karena sedang, kalau help-nya itu tetap karena di. Jadi sedang dibantu, maka sedangnya being. Dibantunya tetap help. Ya, dibantunya itu pakai verb 3 ya, sedangnya being-nya tadi. Kemudian present perfect, kejadian yang baru saja atau sudah selesai atau masih dimulai sejak masa yang lalu. Many tourists have visited that castle. Banyak turis sudah mengunjungi kastil tersebut. Maka pasifnya kastil tersebut telah dikunjungi. Jadi the castle has untuk menunjukkan telah dikunjungi, maka ada been visited. Karena
dikunjungi itu harus pakai to be dan verb 3. Kenapa be-nya menjadi been? Karena mengikuti has. Kalimat telah itu harus ada have dengan verb 3. Maka yang verb 3 adalah be-nya. Ini nanti akan kita bahas secara khusus pada pertemuan berikutnya ya, perubahan-perubahan yang ada double be itu tadi ya. Kemudian present perfect continuous masih berlangsung meski dimulai sejak masa lalu. Recently John has been doing the work. Baru-baru ini aja John itu masih mengerjakan gitu. Nah, pekerjaannya masih dikerjakan dari tadi sampai sekarang belum selesai oleh John. Recently the work has been being done. Ya. Jadi masih dikerjakan. Kemudian simple future itu untuk yang belum terjadi ya, bisa will, must atau can, akan, harus dan dapat. Ini belum terjadi ya. Someone will atau must finish the work by 5 p.m. Seseorang akan selesai atau harus selesai bekerja, menyelesaikan bekerja pada jam 5. Jadi menjelang jam 5 itu harus selesai atau akan selesai. Maka pekerjaannya harus diselesaikan atau akan diselesaikan. The work will be finished atau the work must be finished. Will, must-nya akan dan harusnya tetap, diselesaikannya menggunakan be finished. Oke, itu saja. Jadi ini masih ada banyak tenses ya. Jadi pasif itu bisa banyak sekali bentuknya, menyesuaikan bagaimana kejadiannya. Apakah kejadian D-nya itu sering, D-nya itu sedang, D-nya itu kemarin, D-nya itu pada waktu itu sedang, D-nya itu telah, atau D-nya itu masih berlangsung dari kemarin, atau D-nya itu akan gitu ya. Bisa misalnya aku diberi uang setiap hari, aku sedang ditelepon, aku diberi kemarin, kemudian aku telah dikunjungi atau yang lainnya. Oke, itu saja yang kita bahas tentang active voice itu sendiri. Untuk dokumen sebagai catatan bisa diunduh dari link yang akan saya berikan nanti dalam bentuk PDF. Oke, itu saja. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau masih ada yang belum difahami. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.